Shalom, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar agama Kristen, yaitu tentang aku bersyukur atas turunnya hujan. Hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran 2. Anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Benar, yaitu Allah hadir dalam alam semesta ya. Oke, masih ingat nggak manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Yang diciptakan pertama kali adalah Adam, kemudian Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa, manusia berkembang menjadi semakin banyak. Tetapi dengan perkembangannya manusia, ternyata berkembang juga kejahatan mereka. Dan Tuhan kecewa, lalu bermaksud melenyapkan manusia dari muka bumi dengan air bah. Tapi tidak semua manusia jahat. Masih ada satu keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang besar. Bapak Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga anak Bapak Nuh ini juga mempunyai istri. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan kepada Nuh. Kemudian datanglah hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Dan air menggenangi bumi selama 150 hari. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang tadi selamat. Kemudian setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Dan Bapak Nuh beserta keluarganya mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada ibadah itu. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi dari muka bumi ini. Sejak itulah Tuhan berjanji mengatur antara musim hujan dan musim kemarau, antara musim menabur dan musim menuai. Semua berlangsung secara bergantian dengan teratur. Di sini ada ayat firman Tuhannya, yaitu terdapat dalam Kejadian 9 ayat 16. Dibaca dan direnungkan ya. Nah, Tuhan tadi mengatur musim di setiap negara. Kita tinggal di negara Indonesia. Indonesia terletak di Khatulistiwa. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan bermanfaat bagi para petani untuk yang pertama mengolah sawah, yang kedua menabur, yang ketiga menanam padi. Kemudian musim kemarau berguna untuk memanen dan menjemur padi. Pada musim hujan, cuaca berawan, dingin dan sering hujan, sehingga tanaman subur dan kita tidak perlu menyiram. Sedangkan musim kemarau cerah dan panas dan hujan jarang terjadi.
Ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu pertama musim dingin, kedua musim hujan, ketiga musim panas, dan keempat musim gugur. Negara tersebut antara lain adalah Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan masih banyak negara yang lainnya yang memiliki 4 musim tersebut. Anak-anak, dari pembelajaran tadi kita bisa belajar bahwa semua musim yang ada di muka bumi ini adalah berkat dari Tuhan, dan semua musim yang ada bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, materi berikut yaitu tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Tahukah kalian siapa Raja Ahab itu? Ya, Raja Ahab adalah Raja Israel dan dia mempunyai sifat yang jahat di mata Tuhan. Dia dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal. Kemudian Tuhan memperingatkan Raja Ahab melalui Nabi Elia. Namun Raja Ahab tidak mau bertobat. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan. Sehingga terjadilah kekeringan dan Tuhan menghukum selama 3,5 tahun. Pada akhir masa kekeringan, Nabi Elia naik ke Gunung Karmel. Ia memohon kepada Tuhan. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kemudian Nabi Elia menyuruh bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Ketika bujangnya melihat ke arah laut, ternyata belum juga ada tanda yang kelihatan di sana. Tapi ketika bujangnya melihat ke arah laut yang ke-7 kali, tampaklah awan kecil sebesar telapak tangan. Dan dari awan sekecil itu, sekejap mata langit menjadi kelam. Kemudian hujan turun dengan lebatnya. Anak-anakku yang terkasih, dari cerita tadi kita boleh belajar dalam kehidupan kita. Apabila kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Maka anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari. Bacalah firman Tuhan dan renungkan itu. Kemudian taat dan patuhlah kepada orang tua kalian. Hormati orang tua kalian, karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, selalu semangat dan bergembira. Tuhan Yesus memberkati.